Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis beberapa saham, yaitu seperti saham BRIS, BJTM, AALI, Cepin, Waskita, dan Telkom. Nah, untuk pertama kali saya akan menganalisis saham BRIS. Nah, dilihat dari candlestick terakhirnya, saham BRIS sendiri itu sudah mau menyentuh Bollinger Band yang ada di tengah. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, itu dia. Itu untuk Bollinger Band yang sudah mau disentuh sama candlestick dari BRIS yang terakhir kali. Nah, jadinya untuk harga sendiri BRIS ini akan mendekati harga standarnya seperti itu. Nah, apabila Bollinger Band yang paling atas sudah tersentuh, nah itu siap-siap untuk dijual, seperti itu konsepnya. Nah, ini untuk dilihat dari Bollinger Band-nya. Nah, selanjutnya kita lihat ada dua candlestick di sini. Nah, ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, itu tidak bisa menyentuh di atas 3000-an lebih, itu tidak bisa. Kita gambarkan di sini. Nah, itu anggapannya titik resisten dari BRIS sendiri. Jadinya kalau seandainya bisa tembus dari situ, nah kemungkinan besar itu akan mengalami kenaikan. Contohnya seperti di sini ada ini salah. Nah, di situ. Nah, di sini ada candlestick yang menyentuh sampai menembus dari titik resistennya. Nah, itu. Nah, jadinya ini mengalami kenaikan seperti ini. Jadinya naik sampai sini. Nah, untuk candlestick yang sebelumnya yang ada di sini, nah ini kan masih cuma menyentuh tapi tidak bisa menembus, jadinya mengalami penurunan di sini. Nah, terus di sini ini menyentuh terus bisa nembus, jadinya mengalami kenaikan sampai di sini. Nah, di sini tidak bisa menembus lagi, mengalami penurunan di sini. Terus naik lagi, di sini tidak bisa nembus, mengalami penurunan di sini. Nah, jadinya seperti itu. Ini untuk candlesticknya. Jadinya untuk BRIS itu kalau dilihat itu hampir mendekati harga normalnya. Nah, kita lihat untuk RSI sama MACD-nya. Ini dihapus dulu gambarnya. Kita tambah indikator. Nah, terus RSI. Kita ganti ini jadi 70. Ini jadi 30. Save. Nah, kita perbesar. Nah, untuk RSI-nya sendiri, BRIS terakhir itu ada di 48 di sini. Ini 48. Nah, jadinya ini sudah ada di tengah. Nah, untuk itu kalau yang megang BRIS ya ditahan dulu, jangan dijual. Ini sampai mentok seperti itu harganya. Nah, tapi untuk yang mau masuk ke BRIS atau mau melakukan pembelian saham BRIS sendiri, kalau bisa ditunggu dulu lah sampai harganya itu sudah di bawah, biar kita mempunyai untung yang maksimal seperti itu. Nah, kenapa kok sampai pengennya di bawah seperti itu? Ya kan biar maksimal seperti itu. Jadi ambilnya di bawah 30. Kita coba cari. Di sini ada enggak yang sampai 30? Nah, ada ternyata di sini. Ini ada yang 24 malahan. Yang di sini 24. Kita gambarkan di sini. Nah,
ini itu untuk RSI nya sendiri pas itu 24. Nah ini 24 ini di sini itu 24. Nah jadinya kita tunggu kalau bisa di bawah 30 atau 30 lah, seperti itu. Ini untuk melakukan pembelian. Nah untuk mau melakukan penjualan itu kita tunggu saja RSI nya di 70-an seperti itu, kalau bisa 70 ke atas. Nah seperti di sini ini ada RSI di atasnya 70. Nah seperti ini. Nah untuk RSI yang di atas 70 itu akan warnanya ini beda, ada biru-birunya seperti itu. Nah ini untuk RSI nya, jadi kita close dulu di sini. Nah terus kita lihat MACD. Ini MACD. Nah untuk MACD nya sendiri ini mengalami kenaikan atau sudah mulai menipis ke atas. Nah itu sudah mulai menipis ke atas, perlahan-lahan menipis seperti itu. Nah jadinya ini sudah lumayan membaik. Nah terus untuk garisnya ini masih belum menembus, jadinya kita tunggu untuk garis hijau menembus ke garis kuning, menembusnya ke atas seperti itu. Ini untuk MACD nya. Jadinya kalau bisa yang megang itu tunggu aja sampai titik tertingginya. Jadinya kalau sudah sampai di atas seperti ini, nah itu kita jual. Nah kapan kita ngertinya kalau sudah sampai di atas? Kita lihat histogramnya di sini. Kalau seandainya histogram itu sudah mengalami seperti ini, nah seperti itu, jadinya dari histogram yang ini terus ke ini, nah itu sudah mulai turun histogramnya. Di saat itulah kita menjual. Nah ini kalau kita mempunyai saham BRIS. Nah ini untuk MACD nya. Jadinya gimana? Untuk saat ini yang memiliki saham BRIS sendiri itu mending ditahan dulu lah sampai terjual gitu. Nah terus untuk maksudnya itu sampai maksimal gitu, entah itu Bollinger Band-nya sudah, candlestick-nya sudah nyentuh Bollinger Band paling atas seperti itu salah satu caranya kalau menurut saya sih. Atau RSI nya sudah di atas 70, atau dari MACD nya sudah maksimal, histogramnya sudah mulai menurun seperti itu. Nah untuk mau melakukan pembelian sendiri di BRIS ini kita tunggu saja sampai harganya itu ada di bawah, contohnya kayak candlestick menyentuh Bollinger Band paling bawah seperti itu, atau RSI nya di bawah 30, atau MACD nya itu sudah, histogramnya sudah ada di bawah gitu. Nah ini untuk BRIS. Nah, sekarang kita pindah ke saham BJTM. Ketik di sini BJTM. Ini untuk BJTM sendiri. Nah kita hapus dulu ini untuk MACD nya. Nah, kita fokus ke candlestick sama Bollinger Band nya dulu. Nah untuk BJTM sendiri ini itu candlestick-nya itu hampir menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah seperti ini kita gambarkan di sini. Seperti itu sudah mau menyentuh Bollinger Band paling atas. Jadi sekarang untuk yang memegang saham BJTM itu siap-siaplah untuk menjual kalau untuk jangka panjang. Menurut saya seperti itu. Nah kenapa? Nah contohnya ada di sini. Kalau sudah nyentuh Bollinger Band, nah itu kemungkinan besar itu akan mengalami penurunan seperti ini. Jadinya ini mengalami penurunan.
Nah, jadinya kan eman gitu, karena keuntungannya itu terkurang gara-gara kita rugi seperti itu. Jadinya untuk BJTM sendiri itu akan menyentuh Bollinger Band, hampir menyentuh seperti itu. Jadinya siap-siaplah, mungkin ya dilihat-lihat untuk saham BJTM-nya sendiri di portofolionya gitu. Apa sudah nyentuh apa enggak gitu, biar keuntungan yang kita dapat itu maksimal. Nah, sekarang kita lihat untuk candlestick-nya sendiri. Nah, di sini ini kalau dilihat ini akan mengalami kenaikan. Nah, kenapa akan mengalami kenaikan? Saya lihatnya di sini. Nah, kan di sini. Nah, kebanyakan kalau di sini, nah itu tidak bisa menembus akhir-akhir ini. Contohnya untuk yang ini kan tidak bisa menembus. Nah, ini kan ada dua candlestick yang coba nembus tapi tidak bisa. Nah, tapi akhirnya di sini, nah di situ itu sudah mulai menembus. Jadi seperti ini sekarang. Jadinya ini akan menembus, soalnya itu sudah melewati garis resistennya sendiri. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk titik supportnya sendiri kita ambil saja di sini. Nah, kan dilihat di situ kan kebanyakan dari beberapa candlestick ini tidak bisa menembus di bawah 730-an seperti itu untuk supportnya. Jadinya ini masih aman. Malahan sekarang ini menembus resistennya seperti itu. Ini akan mengalami kenaikan. Nah, selain itu tapi kita jaga-jaga lagi untuk BJTM sendiri, soalnya akan menyentuh garis Bollinger Band paling atas seperti itu. Nah, kita lanjut ke indikator seperti MACD-nya atau RSI-nya. Kita lihat RSI-nya berapa. Nah, kita ganti jadi 70. Ini 30. Nah, untuk sekarang Bollinger Band-nya sendiri itu 54. Jadinya itu di tengah-tengah dari 20 sama 80 itu 54. Jadinya ini harganya normal kalau dilihat dari RSI. Nah, tapi kalau dilihat dari Bollinger Band sama candlestick-nya itu sudah naik seperti itu. Bahkan untuk Bollinger Band-nya sudah hampir mendekati titik paling atas. Nah, ini untuk MACD-nya masih aman. Untuk MACD-nya kita lanjut ke indikator MACD. Kita lihat, ini kita close MACD-nya sendiri. Nah, untuk MACD-nya itu histogramnya juga mengalami penipisan ke atas. Jadi semakin menipis ke atas. Nah, ini di sini. Nah, itu kan sudah mengalami penipisan ini ke atas. Jadinya akan mengalami kenaikan seperti itu. Nah, terus untuk garisnya sendiri ini sudah sedikit mengalami perubahan untuk garisnya. Nah, itu udah mulai sedikit naik ke atas untuk garisnya. Jadinya ini jika menembus garis warna kuning, nembusnya ke atas, nah itu akan mengalami kenaikan. Contohnya seperti di sini, ini garis ungu nembus garis warna kuning. Nah, ini kan mengalami kenaikan ini. Terus. Nah, terus nembus lagi, nembus ke bawah garis warna kuning. Nah, itu mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini sekarang sudah mau mengalami kenaikan seperti itu. Ini kalau dilihat di MACD-nya. Jadi kesimpulannya untuk BJTM sendiri,
kalau yang megang sahamnya itu ya siap-siap untuk dijual kalau untuk trading atau jangka pendek. Nah, kalau untuk investor, nah itu kembali ke prinsipnya masing-masing, itu mau dipegang sampai kapan, seperti itu. Ini hanya analisis teknikal dari saya sama saran. Nah, untuk yang mau beli BJTM kita tunggu saja. Nah, soalnya kenapa? Dilihat dari Bollinger Band-nya sendiri itu hampir menyentuh paling atas, jadi akan mengalami penurunan. Nah, terus kalau dilihat dari MACD itu juga mulai akan mengalami kenaikan. Masa kita mau beli harga saham di yang atas, mending beli di yang bawah terus jual paling atas, kan seperti itu. Nah, terus RSI-nya sendiri sudah mengalami kenaikan seperti itu. Jadi kita tunggu aja. Kalau yang mau beli BJTM kita tunggu sampai harganya sudah di bawah, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut analisisnya ke saham AALI. Nah, kita ketik di sini AALI. Nah, ini untuk AALI. Kita bersihkan dulu gambar-gambarnya ini. Nah, kita hapus MACD-nya seperti itu. Nah, ini untuk AALI. Nah, untuk AALI sendiri candlestick terakhirnya itu sudah menyentuh Bollinger Band yang ada di tengah ini. Nah, itu sudah menyentuh Bollinger Band yang ada di tengah, seperti itu. Nah, tapi untuk AALI ini dilihat dari candlesticknya itu akan mengalami kenaikan. Nah, kita tentukan dulu titik support sama resistennya. Nah, saya ini menentukan supportnya di sini. Nah, supportnya ada di 10 ribuan, 10.800-an untuk AALI. Nah, untuk resistennya sendiri saya menentukannya di sini. Ini untuk jangka pendek. Nah, kan di sini sudah ada candle yang menyentuh atau bahkan menembus, jadi itu mengalami kenaikan seperti itu. Terus sekarang ini turun lagi sampai nyentuh tapi gak bisa tembus, itu mengalami kenaikan lagi di sini. Nah, sekarang ini sudah nyentuh lagi untuk resistennya yang paling atas, seperti itu. Kalau untuk titik supportnya itu di 10 ribuan saya menetapkannya untuk sekarang ini. Jadinya ini AALI ini kemungkinan besar akan masih mengalami kenaikan seperti itu. Soalnya dilihat dari Bollinger Band-nya sendiri itu ada di tengah-tengah, terus untuk titik resistennya sendiri itu sudah mulai disentuh. Lihatnya Senin besok untuk AALI ini apa akan mengalami penurunan apa kenaikan, seperti itu. Apa kuat nembus titik resistennya apa gimana gitu. Kita lanjut ke RSI-nya. Nah, untuk RSI-nya ini untuk RSI-nya. Jadi sekarang RSI-nya ada di 44 seperti itu. Nah, untuk itu ini masih ada di pertengahan untuk RSI-nya, jadinya aman gitu kalau dilihat dari RSI. Tapi kalau dilihat dari Bollinger Band itu juga masih aman. Terus untuk candlestick-nya sendiri, nah di itu akan saja gitu bisa menembus titik resistennya yang tadi, seperti itu, supaya hari ini mengalami kenaikan. Nah, kita lanjut untuk MACD-nya. MACD. Nah, ini untuk MACD-nya.
Nah, untuk MACD-nya sendiri itu sudah mengalami penipisan ke atas. Nah, bisa dilihat di sini. Maaf. Nah, itu sudah mengalami penipisan ke atas seperti itu. Nah, untuk garisnya sendiri itu dilihat dari histogram barusan. Nah, untuk garisnya sendiri ini sudah mau mengalami atau mau menembus garis yang warna kuning. Soalnya ini cuma sedikit lagi itu akan menembus seperti itu. Jadinya untuk MACD-nya sendiri ini bagus, soalnya untuk histogramnya sendiri sudah mulai mau ada posisinya di atas, terus untuk garisnya sendiri sudah mau menembus garis yang warna kuning seperti itu. Jadinya ini bagus ini bagi yang memegang AALI saat ini, soalnya akan mengalami kenaikan. Nah, untuk pembelian saya rekomendasikan tidak dulu, soalnya dilihat dari Bollinger Band-nya itu kan ada di tengah, jadinya ini harganya masih standar, bukan harga-harga yang diskon seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke saham Cepin. Nah, untuk Cepin sendiri kita pertama lihat candlestick-nya dulu seperti apa. Nah, untuk candlestick-nya ini masih lumayan ada di bawah, soalnya ini masih sedikit dekat dengan garis Bollinger Band paling bawah seperti itu. Nah, jadinya kalau mau melakukan pembelian masih bagus, soalnya ini masih jauh lah dari garis Bollinger Band paling atas seperti itu. Nah, kalau dilihat dari candlestick sendiri, untuk titik supportnya kita bisa lihat itu di sini. Nah, di 5.700-an, soalnya ada 3 candle di situ. Nah, itu tidak bisa menembus seperti itu. Ada 2, ada 3 malah, tapi yang terakhir itu cuma tidak menyentuh. Nah, ada 2, jadinya itu tidak bisa tembus, itu untuk titik supportnya. Nah, jadinya kalau digambarkan seperti itu, kalau digambarkan seperti itu, jadinya ini akan menembus garis resisten yang atas, jadinya ini akan mengalami kenaikan. Ini kalau menurut opini saya ini bagus untuk masuk kalau dilihat dari candlestick sama Bollinger Band-nya, soalnya ini akan mengalami kenaikan gara-gara menembus. Kalau nanti perdagangan pas hari Senin itu nembus ke sini, nah itu akan mengalami kenaikan. Kalau seandainya ini malahan ke sini, ini akan mengalami penurunan seperti itu. Kita klik dulu, kita lihat untuk RSI-nya. RSI. Nah, ini untuk RSI-nya ada di 40. Nah, ini masih lumayan bagus untuk RSI-nya sendiri untuk Cepin. Jadinya masih 40, itu tidak terlalu jauh dari 30 seperti itu, soalnya masih 10 gitu. Jadinya lumayan bagus lah untuk masuk di Cepin ini. Kalau yang megang saham Cepin ya bersabar dulu, soalnya ini masih proses mulai meningkat harganya seperti itu. Nah, terus kalau dilihat dari MACD-nya,
kita X dulu yang RSI, kita lihat yang untuk MACD-nya sendiri. Nah, di sini ini histogramnya sudah mulai menipis juga ke atas. Nah, itu sudah mulai menipis. Nah, sedangkan untuk garisnya ini sudah mulai hampir mengalami kenaikan, soalnya ini sudah datar seperti itu. Nah, semoga aja ini bisa nembus garis yang warna ini. Nah, untuk garis yang masih tidak bisa menembus, nah itu akan mengalami penurunan seperti itu. Kalau sudah nembus garis warna kuning ini akan mengalami kenaikan. Contohnya ada di sini. Nah, itu sudah mengalami kenaikan. Kalau sudah menembus, kalau menembusnya ke bawah, itu sebaliknya akan mengalami penurunan. Nah, seperti ini. Itu mengalami penurunan. Nah, ya semoga aja ini cepat menembus ke atas seperti itu. Jadinya kalau dilihat dari MACD, RSI, terus candlesticknya, terus Bollinger Band-nya, nah untuk masuk di C-pin sekarang ini menurut saya, nah ini sudah bagus seperti itu. Soalnya ini masih lumayan bawah harganya, sehingga kita bisa mengambil keuntungan yang maksimal seperti itu. Nah, kita lanjut ke perusahaan berikutnya, kita Waskita. Nah, ini untuk Waskita, kita hapus dulu. Untuk RSI-nya sebentar lagi, ini masih loading lagi. Nah, ini dia. Kita tunggu dulu. Kita hapus untuk RSI-nya. MACD-nya. Nah, dari sini bisa dilihat ini garis tengah Bollinger Band itu sudah mendekati candlestick-nya. Ini di sini. Nah, itu sudah mulai mendekati garis Bollinger Band paling atas seperti itu. Nah, untuk candlestick-nya sendiri ini garis candlestick-nya sudah mulai menyentuh support seperti itu. Soalnya kan ada dua candlestick, ini sama ini, itu tidak bisa nembus. Nah, kita gambarkan saja. Nah, ini. Nah, itu kan tidak bisa menembus di 1300-an, sehingga mengalami kenaikan. Kayak gini, gak bisa nembus, terus ke sini, terus turun lagi, terus gak bisa nembus, terus sekarang di sini. Nah, untuk titik resistennya sendiri kita tetapkan di sini saja. Nah, soalnya kan di sini ini kan sudah nembus, nah terus nembus tapi gak kuat, turun, sekarang nembus, sekarang masih nyentuh. Nah, ini turun. Nah, kalau seandainya yang sini sudah menembus ini, nah kemungkinan besar itu akan mengalami kenaikan seperti itu. Nah, ini untuk candlestick-nya, jadinya ini masih di bawah, soalnya masih mendekati titik support sama Bollinger Band-nya itu masih sedikit di bawah seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lihat RSI-nya. Nah, untuk RSI-nya sendiri itu 46. Ini menurut saya itu tinggi. Nah, ini kan 46. Ini tinggi. Soalnya kan dari 30 itu ada 16. Jadinya itu lumayan banyak untuk 16 itu menurut saya. Kalau untuk melakukan pembelian di Waskita sendiri, menurut saya itu lebih baik ditunggu saja.
Kita lanjut ke MACD-nya. MACD-nya sama. Kita clear dulu semuanya. Nah, untuk MACD itu juga sudah mulai mengalami kenaikan atau menipis ke atas seperti itu. Nah, di sini ini sudah mulai mengalami penipisan, menipis ke atas. Itu untuk MACD-nya sendiri. Nah, untuk garisnya itu sudah sedikit berbelok. Di sini nih garisnya sudah sedikit berbelok. Nah, itu sudah sedikit belok. Untuk garisnya sudah mulai belok ke atas sedikit, tapi nah ini juga merupakan sinyal akan mengalami kenaikan seperti itu. Nah, tapi harganya sendiri ini masih lumayan tinggi menurut saya. Soalnya dilihat dari RSI-nya, terus dari Bollinger Band-nya, nah itu kan masih ada di tengah-tengah gitu. Jadinya kalau masuk di sini kan ya eman seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk waskita ini buat yang megang, nah itu ya tunggu dulu. Soalnya sebentar lagi akan mengalami kenaikan kalau dilihat dari candlestick. Nah, tapi untuk melakukan pembelian itu jangan dulu, mending ditunggu. Menurut saya seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke saham yang terakhir. Ini sudah 30 menitan malah. Saham terakhir itu Telkom. Nah, tunggu sebentar. Kita hapus dulu untuk drawingnya. Terus kita hapus untuk MACD-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk saham Telkom. Nah, ini malahan sudah menembus Bollinger Band yang ada di tengah. Kita hapus. Ini terus ini. Nah, ini sudah menembus Bollinger Band yang di tengah. Nah, ini sudah tinggi malahan menurut saya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadinya ini Telkom ya akan mengalami kenaikan seperti itu. Soalnya dari candlestick-nya sendiri itu bisa dilihat kalau biasanya di sini ini untuk titik supportnya sendiri itu ada di sini, ada dua di sini. Nah, kita gambarkan saja. Nah, untuk titik supportnya ada di sini, ada dua candlestick, yang pertama ini, nah yang kedua terus ini. Nah, ini terus menembus jadinya turun. Nah, terus balik lagi ke sini, terus ini mau nembus, gak kuat jadinya mantul ke sini. Seperti itu. Nah, terus untuk Telkom sendiri jadinya ini sudah mulai mantul ke atas. Jadinya aman lah menurut saya. Nah, kalau untuk titik resistennya itu ada di sini. Nah, ada di sini. Soalnya ada dua candlestick yang tidak bisa menembus itu, menembus di 3600-an. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, jadinya titik support sama resistennya sudah ketemu. Ini baru saja menyentuh. Nah, kan bisa dilihat di sini juga. Ini kan mau turun gak bisa nembus, ini juga mau turun gak bisa nembus, terus ini gak bisa nembus juga. Jadi mantul lagi. Nah, sekarang ini mau turun gak bisa, jadi sekarang mantul lagi. Nah, untuk resistennya sendiri di situ di 3600-an, untuk supportnya di 3200-an. Jadinya seperti itu. Kalau dilihat dari Bollinger Band, mending ditunggu aja, gak usah beli. Kalau dilihat dari
garis support sama resisten. Nah, ini waktunya masuk seperti itu. Tapi ya mending ditunggu saja, soalnya harganya juga tinggi, 3.200-an. Nah, kita lihat untuk indikator RSI-nya. Nah, RSI-nya sendiri kan juga masih tinggi, ada di 47, bukan di 30 atau di bawah 30 seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini untuk RSI-nya ada di sini 47. Nah, kita lihat indikator yang terakhir MACD. Nah, MACD kita perbesar dulu, ini kita hapus saja. Nah, MACD-nya sekarang sudah mulai menipis juga ke atas. Nah, jadinya itu sudah mulai menipis ke atas dari beberapa hari terakhir ini. Nah, untuk garisnya sendiri ini hampir menembus malahan kalau dilihat dari garisnya seperti itu. Nah, ini hampir menembus, kalau dilihat di MACD ini bagus seperti itu. Nah, jadinya kalau untuk Telkom sendiri ini menurut saya kita tunggu saja perkembangannya, soalnya dilihat dari Bollinger Band-nya itu ada di tengah, jadinya ini lumayan mahal. Nah, terus kalau dilihat di RSI juga RSI-nya tinggi. Nah, tapi kalau dilihat dari candlestick-nya untuk titik resisten sama support sama MACD ini bagus untuk Telkom. Jadi kita lihat dulu perkembangan beberapa hari ke depan seperti itu. Mungkin analisis saya sekarang sudah cukup sampai di sini. Ini sudah 36 menitan. Kalau seandainya mau masuk di saham, kita lihat dulu seperti apa. Anggapannya kayak analisis teknikal itu menentukan kapan kita beli dan kapan kita menjualnya supaya mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Tapi yang namanya analisis itu tidak mungkin akurat 100% seperti itu. Nah, baik, sekarang kalau seandainya suka dengan video ini di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau ada yang mau ditanyakan atau request video untuk selanjutnya bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe untuk perkembangan channel ini ke depannya. Sama kalau merasa ini bermanfaat di share juga. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.